A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahras siyam wa syahrul Qur'an lailuhu lil qiyam wa naharuhu lis siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dinihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan untuk mengajak diri saya dan kita semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya, Mbak Ibu semuanya, Allah tambah nikmat kita, Allah panjangkan usia kita sehingga Allah izinkan walaupun masih sehari atau 2 hari kita masuki bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan yang akan kita lalui benar-benar Allah izinkan kita semuanya untuk menggapai takwa. Barusan ayatnya diingatkan oleh Mbak Ulfa, ya, diakhiri ayat tentang puasa la'allakum tattaqun. Ya. Salat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di antara umatnya yang Allah izinkan untuk diberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa jazakillah Mbak Zulfana yang telah menghantarkan acara kita, Mbak Ulfa yang telah membacakan atau mentilawahi ayat ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang saum Ramadan hari ini. Dan juga tak lupa seluruh yang hadir di sini, alhamdulillah, semoga kita semuanya yang hadir di sini Allah muliakan kita dunia akhirat walaupun amal kita nggak seberapa ya, Mbak Ibu ya. Amal kita nggak seberapa, ya, apalagi kita ya hidup juga nggak begitu lama, amal nggak seberapa, namun mudah-mudahan amal yang tidak seberapa ini menjadi wasilah, menjadi perantara. Allah muliakan kita, Allah ridhoi kita, Allah bimbing kita, khususnya puasa kita sekali lagi menjadikan Allah ridho kepada kita semuanya dan Allah tingkatkan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izin share ya. Sudah nampak Mbak Sudah, Zulfa? Ustazah. Sudah, Ya, sudah sampai. ya. mm. Ini sedikit mereview saja di pertemuan sebelumnya karena sudah agak cukup lama ya, 2 bulan ya, 2 bulan lalu, Ya. 2 bulan yang lalu kita sudah mengawali surah Al-Hujurat ya, di bagian 1 ya. Sedikit kita review, ibu-ibu mohon izin. Surah Al-Hujurat ya. Sekali lagi kita yang ingin digolongkan menjadi pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran ya. Ya tentunya kita harus siap tahu lebih jauh ya. Sebagaimana kita mencintai seorang, pengen tahu ya, pengen tahu kesukaannya, rumahnya di mana. Ya. Maka harusnya kepada Al-Quran lebih dari itu. Nah, maka ayo kita lihat ya apa saja di antara yang ada di surah Al-Hujurat ya. Ibu semuanya sudah menyiapkan mushafnya? Bagi yang memegang mushaf, monggo dibuka. Entah mushaf fisik atau mushaf yang ada di gadget, silahkan.
Al-Hujurat ini sepintas saja nggih. Al-Hujurat artinya kamar-kamar dari kaca hujroh ya. Jumlah ayatnya, golongannya sudah kita baca, penamaannya juga sudah kita lihat ya. Saking syaratnya, maksudnya saking eh, surah ini dipadati dengan ya ajaran Allah tentang adab ya, akhlak, maka surah ini tusamma aidon suratul akhlaq wal adab. Ya, jadi akhlak bagian yang sangat penting gak bisa dipisah dari iman. Jangan remehkan adab ya. Nah, orang yang meremehkan adab ya berarti meremehkan kandungan sisi ya iman kita. Maka surah ini juga disebut surah Al-Akhlaq awil Adab. Mm-mm. Tema besarnya apa? Nah ini Ibu, tema besarnya iman dan akhlak ya. Nih, nggak bisa dipisah iman dan akhlak. Bukan hanya iman saja, tapi juga akhlak. Kan karena iman kaitannya dengan hati, akhlak terrefleksikan dalam sikap. Ya, nggak hanya akhlak saja, yang penting jadi orang baik, walaupun bukan muslim, nggak juga. Ya, nggak ada artinya walaupun akhlak baik, tapi nggak muslim, nggak mukmin. Ya, memang ada artinya di depan manusia, tapi tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang iman dan akhlak ini adalah ya, asas fondasi untuk apa? Untuk membangun peradaban bangsa. Ya dimulai dari individu. Asas membangun peradaban asas membangun pribadi kita, membangun keluarga kita, membangun RT kita, membangun RW dan seterusnya. Nah, kandungannya ada ini, Mbak Ibu, ya. Nih, ya, kandungannya ada berapa ini? Ya, ini ya. Kandungan pokok-pokok kandungannya subnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada lima ya. Pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kewajiban tabayun atau konfirmasi ya terhadap sebuah berita. Kemudian yang ketiga, cara menyelesaikan pertikaian di antara dua golongan. Keempat, adab mukmin dengan mukmin dan manusia dengan seluruhnya. Ya, yang terakhir adalah hakikat iman. Nah, kita sudah bahas yang nomor 1, gitu. Ya, ini kita sudah bahas yang poin 1, subtema 1 tentang ya tentang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ta'atullah ta'ala wa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'addub fi khitabin Nabi. Nah, sesuai dengan nama lain tadi, adab kepada Allah dan adab kepada Rasul. Ya, ini menjadi bahasan serius dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi, ketika kita baru mendengar namanya saja, ya, nama Hujurat identik dengan surah Al-Akhlaq, Awil Adab, dari sini saja kita harus terketuk hati kita. Oh iya ya, harusnya saya ngomongnya lebih baik, lebih halus, lebih santun. Ya, harusnya saya ngomentarinya juga dengan bahasa yang enak didengar. Nah, ya, ini PR kita. Ya, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan Allah kepada orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, ini adab kepada Allah. Ya. Ini ada peristiwanya, ya, ada sebab nuzulnya. Ada sebab nuzulnya antara Abu Bakar ya, dengan Umar. Ya. Namun ini, Bapak Ibu, sekali lagi ya, kalau kita mendengar ya, cerita tentang salah satu sahabat atau di antara beberapa sahabat, ya, maka yang terfikir di kita jangan begini, Bu. Oh, ternyata sahabat juga kayak gitu ya. Ya, jangan begitu. Kenapa demikian? Mereka itu sudah dicintai Allah dan Rasulnya. Memang, ya, namanya manusia nggak lepas dari salah. Tapi kebaikan mereka jauh lebih banyak begitu. Ya, beda dengan kita. Ya, termasuk di sebab turun ini, gitu, ya. Baik. Nah, keduanya terjadi apa ya? Bukan pertikaian sih ya, ribut-ribut dikit lah begitu. Nah, maka turunlah ayat tersebut, gitu ya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Baik, ini yang
apa namanya sub yang pertama. Apa saja di antaranya, ya. Jadi untuk taat kepada jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan meninggikan suara, ya, di atas suara, volumenya dan adabnya, ya. Nah ini juga ada sebab turunnya. Jangan meninggikan suara, ya, baik volume maupun isinya di atas suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga ada sebab turunnya sudah kita bahas kemarin. Intinya, ya, dari sub bab satu, ya, mengajarkan kepada kita satu tidak boleh mendahului ketentuan Allah dan Rasulnya di ayat yang pertama, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Yang kedua, la tarfa'u aswatakum, terkait dengan apa? Adab kepada Rasul sampai suaranya, Mbak Ibu, ya. Nah, ternyata suara kita juga bagian dari akhlak, ya. Masuk nggak kemarin? Masih ingat nggak kemarin Mbak Ibu? Ada salah seorang yang suaranya gede, volumenya gede gitu ya. Aduh ya Allah, ya Rasulullah, jangan-jangan ini turun ayat untuk saya. Sampai beliau menangis, sedih. Ya. Beliau menangis sedih, ini kayaknya aku masuk masuk neraka nih gara-gara ayat ini, gara-gara suaraku gede gitu. Ya. Saking pekanya beliau. Tapi ternyata diklarifikasi oleh Rasulullah SAW, ya, bukan itu yang maksudnya. Kalau memang kualitas suaramu begitu, ya tinggal atur saja. Asal tidak, ya, digedein volumenya dan juga isinya. Baik. Artinya menunjukkan apa? Kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Mbak Ibu, kemuliaan Rasulullah SAW setelah wafat seperti kemuliaan beliau saat hidup. Nah, ya, ini harus kita perhatikan. Jangan mentang-mentang "Oh, itu kan zaman Nabi gitu. Enggak, kemuliaan Rasulullah SAW setelah wafat seperti kemuliaan beliau saat hidup gitu. Jadi kita yang tidak menemui Rasulullah SAW saat beliau hidup, ya maka kita harus tetap ikram memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ini cukup panjang ya di poin satu, tapi intinya betapa awal surah Al-Hujurat ini, ya, menekankan ulama menggarisbawahi satu adab terhadap Allah, akhlak terhadap Allah. Yang kedua adalah akhlak dan adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara buktinya yang disebut oleh Al-Quran dari sisi suara, ya. Nih, dari sisi suara jangan ditinggikan, termasuk manggil-manggil di balik kamar atau Rasulullah di kamar di balik kamar atau di balik rumah Rasulullah SAW. Ya Muhammad, nggak boleh, nggak sopan Anda. Gitu. Eh, Baik. Nah, sekarang mari kita masuki nih subbab yang kedua. Eh, Ini pelajaran penting dari subbab satu, wajib taat kepada Allah, ya, ajaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini adab kepada Allah apa? Tidak mendahulinya, tidak meninggikan kepada Allah harus taat, ya. Adab kepada Rasul tidak mendahului, tidak meninggikan volume, ya, baik dari sisi isi perkataannya. Celaan terhadap orang yang mengagungkan, ya, Rasulullah SAW, ya, orang yang tidak mengagungkan, ya. Kemudian hormatun Nabi SAW mayyitan kahormati hayyan. Kemudian Rasul setelah wafat sama dengan kemuliaan beliau saat hidup. Baik, ya, berarti poin satu sudah saya kasih warna hijau, berarti sudah ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang ayo kita masukin subtema yang kedua, ya. Subtema satu tadi sampai ayat berapa Bapak Ibu? Sampai ayat 5. Ya, sekarang ayo kita simak dari ayat 6. Seperti biasa ya Mbak Zulfa, nanti minta tolong dibaca terjemahnya. Baik, Ini ya, Ustaz. subbab yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Silakan.
Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, ini Masya Allah ya, luar biasa ya Mbak Ibu ya. Jadi, Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau ayat ini difahami setiap mukmin muslim dari awal balik, maka insya Allah nggak akan terjadi ya hal-hal yang kita saksikan di media sekarang, di sosmed sekarang, Insya Allah ya. Yang satu ngomong A difahami B, nggak cross check dulu, dihakimi, ya, netizen dan lain sebagainya. Ada hoax, ada hate speech, ya, Insya Allah. Padahal ayat ini jelas-jelas, ya. Ayat ini jelas-jelas sekali, ya, 14 abad yang lalu, ya, sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya. Ya. Dan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu pula. Sekarang kalau kita renungkan Bapak Ibu, berita-berita di sosmed itu yang terjadi salah paham atau nggak cross check dulu, ya, nggak konfirmasi dulu, kira-kira pelakunya orang Muslim bukan? Di antaranya orang Muslim juga. Apa sebabnya? Mungkin tidak tahu, mungkin tidak mau tahu, atau mungkin tidak mau belajar tentang ya, petunjuk Quran kita. Nah, maka ya, ayo kita semakin mencintai Al-Quran, semakin memahami agar kita semakin mendapat tambahan petunjuk dan tambahan lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dulu sebab nuzulnya, Mbak Ibu. Ini harap ya. Heeh. Yang saya kasih, ini sengaja saya nukilkan, barangkali nanti saya salah menerjemahkannya, bisa kita lihat aslinya gitu maksudnya. Ada satu nama yang terangkat nih, saya kasih warna biru. Ya. Innal ayata nuzilat fil Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, Walidnya ini yang kurang warna birunya ya. Walid, ini kru saudara saya Mbak. Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang diutus oleh Rasulullah SAW. Diutus ke siapa? Ke Bani Mustalik. Gitu. Ya. Mm-mm. Ya, nanti kita lihat ulang ya penjelasan-penjelasan tambahannya. Ya. Ini eh, terjemahannya. Jadi, ini ya Mbak ya. Zaman Rasulullah SAW, ya, setelah zaman Islam saat itu sudah mulai meluas ke beberapa wilayah, ya. Di sebuah wilayah, ya, Rasulullah SAW mengutus seseorang namanya Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Kalau susah panjangnya Walid bin Uqbah saja. Diutus kemana? Ke sebuah kaum namanya Bani Mustaliq. Ya. Untuk apa tugasnya? Ya, untuk mengingatkan zakat sekaligus mengambilnya. Kan sudah menjadi muslim mereka. Maka kewajiban di antara kewajiban mereka adalah menunaikan zakat. Nah, pas sudah menjadi kewajiban mereka untuk menunaikan zakat, maka ya, Rasul mengirim siapa? Walid bin Uqbah ya agar beliau mengumpulkan zakat Bani Mustalik. Ya. Dan sungguhnya mereka ketika mendengar berita itu, Bani Mustalik sih merasa gembira gitu. Lalu mereka keluar hendak menyambut utusan Rasulullah SAW. Ya, jadi realitanya mereka senang kedatangan yang akan datang utusan Rasul dan mereka berniat untuk menyambutnya. Tapi ketika Walid melihat mereka, dalam hatinya ia Walid mengira bahwa mereka hendak membunuhnya. Nah, setelah itu langsung kembali kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasul, sungguhnya Bani Mustalik tidak mau membayar zakat, bahkan akan membunuhku begitu. Ya. Maka Rasul marah mendengar laporan itu. Ya. Nah, saat sedang dibahas bersama sahabat, saat Rasulullah SAW membahas peristiwa itu, ya, maka datanglah delegasi dari Bani Mustalik tadi yang sebenarnya senang didatangi utusan Rasul. Kemudian mereka berkata, ya Rasul, sebenarnya sih, ya, kami mendapat berita bahwa utusanmu kembali lagi di tengah jalan. Sebenarnya kami gembira. Tapi kok yang kami khawatir, yang kami tanda tanya, kenapa utusan Anda, utusanmu wahai Rasul, balik di tengah jalan?
Maka kami khawatir bila hal itu yang mengembalikannya itu adalah surat darimu karena kemarahanmu kepada kami. Ya, kalaulah mereka kok utusan Rasul nggak sampai, kok balik lagi? Jangan-jangan ini karena Rasul marah. Ya, nah ini peristiwanya. Nah, sampai Rasulullah SAW dan sungguhnya Nabi dan kaum muslimin telah mengurung mereka dan Nabi SAW hampir saja menyerang mereka. Maka turunlah ayat tersebut. Ya, ayat yang mana? Ya, fatabayyanu. Inja akum fasikun ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman. Inja akum fasikun jika datang orang fasik memberikan kabar kepadamu, fatabayyanu maka cross check dulu, konfirmasi dulu. Ya. Antusibu kauman bijahalah. Jangan-jangan dari peristiwa itu ada sebuah kaum yang terkena dampak negatifnya karena kebodohan kalian, nggak proses dulu, ya. Terus setelah itu mereka terzolimi dan kalian menyesal. Gitu kan ya terjemahannya ya tadi ya. Baik, kita lihat tafsirannya. Ya, ini salah satu saya nukil dari salah satu mufassir. Apa makna fasik? Ini dari Munir yang baris pertama. Fasikun, kan ayatnya inja akum fasikun gitu ya ibu-ibu ya. Wahai orang-orang beriman, inja akum saat atau jika datang kepada kalian fasikun, orang yang fasik. Ibu-ibu sering dengar kan ya kata fasik ya. Apa itu fasik? Fasik adalah kharijun an hududiddin awis syar'i. Orang yang terbiasa ngeremehin aturan-aturan agama dan aturan syariat. Kharij itu yang keluar. Ya, keluar dari mana? Dari aturan-aturan hudud, ya, batas-batas din agama al-syar'i. Artinya apa? Orang yang terbiasa melakukan maksiat. Maka ini mufasir yang lain menyebutkan, ya, yaitu fasik adalah orang yang banyak berbuat dosa. Nah, apa hubungannya dengan kabar? Nah, kalau dia berbuat dosa, otomatis mereka juga nggak akan takut dengan bohong dong, gitu. Sebab mereka tidak mempedulikan lagi kebohongan yang mereka lakukan. Ini fasik ya, definisi fasik, tafsiran fasik menurut para ulama. Terus apalagi inja akum fasikun binabain ketika atau jika orang fasik itu membawa kabar naba, ya. Ingat ya surah An-Naba ya, Ibu ya. Anin nabail azim. Nah, dari berita yang sangat dahsyat ya. Ya, ini berita yang mengandung madorot bagi seorang, baik seorang individu maupun kaum, ya. Apalagi ini kaitannya dengan nasib atau dengan ya mudorot atau kerugian atau terzoliminya seorang atau sebuah kaum. Maka apa yang harus dilakukan? Fatabayyanu. Maka lakukan eh, cross check dulu, diteliti dulu, ya. Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum tersebut, ya. Yakni pastikalah kebenarannya dan termasuk dari memastikan adalah bersikap tenang tanpa tergesa-gesa dan memperhatikan urusan yang terjadi dan berita yang ada sehingga ya jelas kebenarannya. Nah, ini sangat penting Mbak Ibu. Berapa berita yang kita baca di media, di sosmed, di HP, ya. Nah, tanpa kita seleksi dulu, kadang-kadang ya, langsung kita percaya, ya. Nah, ini yang diingatkan di ayat ini, insya Allah ya. Baik. Masih melihat mana ayat fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kalian masih melakukan kayak gitu, langsung percaya nggak cross check, oh bener nih kayaknya baru kayak kayak saja, nah, maka sangat mungkin terjadi fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apa yang mungkin terjadi? Kalian tidak kalian akan menimpakan madorot kepada mereka dan mereka terdolimi. Nah, kalau sudah begitu, ya, kalian akan menyesal. Maka di sini ayatnya, ya, kalian lakukan cross check dulu agar tidak menimpakan madorot kepada mereka.
Kalau sudah menimpakan madarat kepada mereka, ya, bagi yang sadar maka kalian akan menyesal. Ya. Baik. Nah, saya nukilkan lagi dari Mufassir, nih teks aslinya ya, Mbak Ibu ya. Nah, baik, mari kita lihat. Nih tafsirannya ya. Apa maksudnya dari ayat tadi yang sudah dibaca terjemahnya oleh Mbak Zulfana? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalimat awal ini saja harusnya kita langsung tergetok gitu ya hati kita. Oh iya ya, eh, aku kan pengen diakui imanku kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka aku harus denger dong. Aku harus ngikutin dong. Gitu. Nah ini yang dikabarkan, yang diarahkan, yang diajari oleh Allah. In atakum fajirun, jika datang kepada kalian fajirun. Ya, ini memanai fasikun. Tadi fasikun ya, Mbak Ibu ya. Idati dengan fajirun. Ya, fasikun tadi apa? Layu bali bil kadib, nggak peduli dengan kebohongan. Artinya dia berarti apa? Berarti dia terbiasa bohong. Nah, ternyata banyak ya, Mbak Ibu ya, di tengah masyarakat. Bohong dia. Iya sih, aku bohongin. Padahal dahsyat loh lisan kita ini. Ya. Bi khabarin, orang yang fajir itu membawa berita ya yang sangat mungkin itror bi ahad, yang mendolimi seseorang. Maka ini yang saya kasih warna hijau nih Mbak Ibu arahannya. Satu, fatabayyanu al-haqiqah. Maka ya, tabayyanu, bayan, ya, carilah kejelasan. Tadi konfirmasi, recheck, cross check, ya. Tasabbatu minal amr, sampai kalian yakin ada bukti bahwa hal itu memang terjadi atau sebaliknya. Yang kedua, ketiga apa? Wala tata'ajjalu bil hukmi, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan sampai ada bukti kebenarannya. Agar apa? Litabtadih al-haqiqah wa tazhar, ya. Agar jelas bagi kalian terbukti benar. Agar apa nih yang merah? Khasyatan antusibu qauman bil adza, agar tidak ada sebuah kaum, satu kaum yang tersakiti atau terzolimi. Nah, ini baik ya. Wa antum jahiluna halahum fatusiru ala ma kamtum alaihim bil khata' nadimina ala dalik. Ya. Nyesel loh kalian nanti kalau kalian nggak ikutin ayat ini begitu. Baik. Nih di antara kandungannya apa? Larangan menerima kabar dari orang fasik sebelum dipastikan kebenarannya. Nah, terus sikap dan tahapannya apa? Nih, wala tata'ajjalu, jangan terburu-buru. Fatabayyanu al-haqiqah, konfirmasi dulu sampai benar. Ya, tasabbatu minal amr, buktikan kebenarannya. Nah, apa tujuannya? Ya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar kalian tidak menimpakan madarat, mendolimi, merugikan, ya, merendahkan nama baik orang, ya, nah, yang seharusnya eh, tidak dilakukan oleh kita. Yang keempat, ya, menghindari kezaliman dan penyesalan. Ya. Baik, itu ayat yang ke berapa Ibu? Keenam dari subbab yang kedua. Ya. Tadi subbab yang kedua ada dua ayat ya, 6 dan 7. Sekarang kita sambung dulu. Ayat 7 masih ada hubungannya dengan ayat 6. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul iman ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Ya.
Monggo. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Seandainya dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi, Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikanmu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Ya, baik ya. Sekali lagi, setelah Allah mengajari kita nih adab kepada atau ya, pelajaran tentang bagaimana mensikapi sebuah berita di ayat 6 ya. Nah, Allah lanjut di ayat 7 masih ada munasabahnya, masih ada korelasinya. Ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wahai orang beriman, ketahuilah bahwa ya, Rasul itu masih ada di tengah-tengah kalian. Ya. Heeh. Rasul masih ada di tengah-tengah kalian. Maka kita lihat apa tafsirnya. Ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nih. Kok ada kalimat itu apa maknanya? Nih, saya tulis nih ya, saya kutip dari tafsirnya. Apa maknanya? Rasul masih ada di tengah-tengah kalian loh. Ya, maka fala taqulu al-batil. Maka kalian jangan ngomong sembarangan. Jangan ngomong yang tidak semestinya kalian omongin. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak ada buktinya. Begitu. Ya. Nih, maka janganlah kalian mengatakan ucapan yang batil. Janganlah kalian tergesa-gesa ketika mendengar suatu kabar tanpa memastikan kebenarannya. Ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Orang masih Rasul masih ada aja kak. Ya. Jangan lakukan kayak gitulah gitu. Ya, nah terus ayat berikutnya tafsirannya. Ya. Kita lihat ayatnya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Ya, law yuti'ukum. Kalau Rasul itu yuti'ukum, ya, menuruti kemauanmu fi katsirin minal amri dalam beberapa urusan, maka la'anittum. Ya, kalian akan susah sendiri gitu. Ya. Yakni seandainya ia mengikuti kabar-kabar ya, dan pendapat-pendapat kalian yang seringkali tidak benar, tadi kasusnya saya paham Ibu, lupa ya namanya ya. Nah, ya. Tulad bin Mu'id tadi ya, bin Uqbah bin Mu'id. Niscaya kalian akan terjerumus dalam kesusahan. Tadi kasusnya kan beritanya kaum itu Bani Mustalik justru senang mau menyambut utusan Rasul, tapi ternyata disimbolkan ya bahwa mereka tidak mau membayar zakat dan bahkan ya diinformasikan kepada Rasul akan membunuhnya. Niscaya kalian akan terjerumus dalam kesusahan, ya juga dosa-dosa, juga kebinasaan. Ya, namun ia seringkali tidak mengikuti kemauan kalian sebelum jelas kebenarannya dan tidak terburu-buru menyikapi kabar yang sampai padanya sebelum mencermatinya. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi eh, muliakanlah Rasul, beradablah dengan adab yang baik, jangan menyampaikan sesuatu yang belum terbukti, jangan tergesa-gesa, begitu. Baik, masih lanjut. Ya. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Kalau dari sisi terjemahnya, tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Apa maksudnya? Yakni Allah menjadikan keimanan sebagai hal paling kalian cintai sehingga kalian tidak berbuat melainkan sesuai dengan keimanan. Seperti melakukan perbuatan yang baik dan tidak buru-buru. Nah, jadi ini di antara korelasi antara iman dan sikap menerima kabar. Begitu maksudnya. Kalau kalian ingin menjaga iman kalian dan kalian tetap mencintai iman kalian, maka ini loh di antara yang harus kalian lakukan. Apa? Ya, baik dalam menyikapi sebuah berita. Tadi udah saya tuliskan, udah saya sampaikan tadi ini pendapat mufasir tadi tahapannya apa? Hati-hati, tasabut, tabayun gitu ya. Nah, nah, di ini
Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Ya, tapi Allah menjadikan kamu cinta keimanan. Ya makanya ikuti. Ya, ikuti apa? Tadi di awal ayat. Kalau kalian ingin menjaga keimanan kalian, ya, maka sikapi berita dengan tuntunan Allah. Wa zayyanahu fi qulubikum dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu. Yani Allah menjadikannya baik berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau kita ingin iman kita terasa indah, ya, terasa nikmat. Nah, di antara kuncinya adalah ya kita ikuti tuntutan-tuntutan sifat orang yang mukmin begitu. Ya. Ini ya kadang-kadang ibu-ibu ya, mbak-mbak. Ya. Kita sih merasa ya Allah, aku pengen menjadi mukmin yang baik, pengen merasakan nikmatnya dan indahnya serta manisnya iman. Ya. Tapi di sisi lain kadang-kadang ada beberapa ya, misalnya ya lisan kita, ya kebiasaan kita, ya, banyak hal-hal yang kita tidak mengikutinya. Nah, maka dengan demikian, ya otomatis keimanan kita kelezatannya berkurang. Karena apa? Ya karena sikap kita sendiri. Ya. Karena kita kurangin manisnya itu sendiri. Sehingga iman tidak begitu terasa manis lagi. Nah, gitu ya. Baik. Nah, ini saya nukirkan lagi, ya, saya kuatkan tadi ya, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ya. Ai ya'lamu anna ma'akum Rasulullah fa'azzimuhu wa waqqaruhu wa anqadu li amrihi. Nah, karena Rasul masih ada di tengah-tengah kalian, tadi di awal ayat ya, Ibu. Maka muliakanlah dan ikutilah perintahannya. Fa innahu a'lamu bima shalihikum. Rasul itu tahu dan Allah juga tahu mana yang paling bermaslahat buat kalian. Wala taqulu qaulan batilan. Maka jangan ngomong sembarangan. Ya, jangan menyampaikan berita sembarangan. Wala taqulu qaulan batilah. Jangan kalian bicara qaulan yang batil. Wala tatasarra'u. Jangan cepat-cepat menghukumi, mengadili. Oh, dia mah emang malesan. Ya. Dia mah ya. Kita sering kan, dia mah begini, begitu. Padahal belum tentu kita tahu sepenuhnya. Ini mulut kita yang harus hati-hati. Wala tatasarra'u bil hukmi 'ala nasi min ghairi tabayyunin haqiqatal khabar. Jangan terburu-buru menghukumi orang lain ya sebelum kita tahu kabar yang sebenarnya. Baik ya. Masih lanjut ayatnya wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Yakni Allah menjadikan semua itu sebagai apa? Suatu yang kalian benci. Ya, ulaika humur rasyidun. Ya, ciri mereka itu ya yang bisa memenuhi ciri itu adalah orang yang beristiqomah dalam jalan yang benar. Ini saya ambil dari Zubdatut Tafasir at-Tafsir. Nah, ini Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik ya. Baik, nanti di penghujung ya, kenapa kok dikaitkan dengan tiga hal tadi ya? Nah, tiga hal tadi apa? Ya. Wa karraha ilaikumul kufra, fusuq, isyan. Ya. Tiga sifat negatif kan ya, Bapak Ibu ya? Tadi yang disebut pertama oleh Allah adalah nih, habbaba ilaikumul iman. Allah menjadikan kamu cinta pada keimanan, ya. Terus iman itu dijadikan indah dalam hatimu. Zayyanahu fi qulubikum. Nah, terus lawannya Allah menyebutkan tiga, ya kan? Apa yang Allah sebut yang negatif? Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Pertama kafir, kedua fasik, ketiga isyan. Nah, ini ulama memberikan penjelasan yang sangat bagus ya. Kenapa demikian tiga? Ya, iman itu terdiri dari berapa unsur, Bapak Ibu? Terdiri dari tiga unsur ya. Pertama adalah ya asidku bil qalb. Pertama unsur hati, ya kan? Ya. Jadi iman itu ya terdiri dari hati, unsur hati, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Kedua adalah kaitannya dengan ikrar bil lisan, ya. Ikrar bil lisan. Juga diikrarkan dalam lisan.
Kalau orang belum asyhadu alla ilaha illallah, ya, maka belum disebut orang muslim dan beriman. Ya. Tapi juga wal amal bil arkan, dan melaksanakan dengan seluruh anggota badannya, ya sholat, ya mengendalikan lisan, ya tangan, ya gitu. Nah, maka di sini Allah sebutkan juga tiga, ya. Apa? Al-kufur. Kufur itu kaitannya dengan apa, Mbak Ibu? Kaitannya dengan qalb, dengan hati, gitu. Ya. Kufur kaitannya dengan hati. Kenapa? Kafara itu artinya menutup. Apa yang ditutup? Hatinya. Ya. Fusuk. Fusuk itu orang yang banyak berbuat maksiat. Ya. Heeh. Nah, kaitannya dengan orang bermaksiat ya dikendalikan oleh apa? Ya lisannya, yang nggak bisa mengendalikan lisannya dan seluruh anggota badannya. Yang fusuk isyan ini ya terkait dengan al-amal bil jawarih dan al-lisan. Ya. Nah, maka Allah ingatkan kalau kalian ingin menjaga keimanan kalian dan iman menjadi hiasan kalian, maka hindarilah loh ini kufur, fusuk, isyan. Dan orang-orang yang bisa menghindari itu umur rasyidun. Orang-orang yang mengikuti jalan lurus. Ya. Makna rusyd, yakni istiqomah di jalan yang benar. Baik, ketahuilah orang yang beriman bahwa di tengah kalian ada Rasul. Ini tadi sudah ya. Mm-mm. Nah, ayat 8. Fadlam minallahi wa ni'amah. Wallahu alimun hakim. Monggo Mbak Zulfa diterjemahkan. Ya, Ustazah. Itu sebagai karunia Ya, dan nikmat dari Allah. Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. ya, fadlan. Ya, fadl itu kemuliaan. Ya, ini karunia kalau dari Allah Subhanahu wa taala, wa ni'mah dan juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Mbak Ibu, kelihatannya ini penutup tapi harus kita dalemi ini ya. Jadi, tadi yang Allah sebut di atas apa? Iman ya. Satu iman, yang kedua adalah menghindari kemaksiatan tiga hal tadi. Ya. Jadi Allah menyebut di sini itu sebagai fadlan minallah, karunia loh. Nah, maka PR kita apa? Ayo kita nikmati iman kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah menikmati iman kita? Apa merasa terbebani? Kok sholat melulu sih? Kok puasa melulu sih? Kok ngeluarin zakat? Ya, kok ngeluarin duit melulu sih? Padahal uangku pas-pasan. Ya, kok nggak boleh begini sih? Nggak boleh begitu sih? Kok perempuan nggak boleh ngumbar aurat sih? Ya, dan lain sebagainya. Atau ya, iman ini benar-benar kita nikmati. Nah, ini Ibu PR kita. Ya. Nah, ini mumpung bulan Ramadan, Insya Allah ya, yang bulan dilipat gandakannya pahala, betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Satu amal saja, Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis qudsi, Allah akan mengatakan al hasanatu asyri amsalihha. Satu kebaikan 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhaif, sampai 700 kali lipat ila saum, ya, fa innahu li wa ana adzibih, kecuali puasa dan akulah yang akan melipat gandakan puasa itu, pahala puasa itu, ya. Nah, satu amalan saja betapa mulianya Allah, betapa kasih sayangnya Allah kepada kita orang mukmin, ya. Bukan hanya 700 kok kalau sesuai dengan tadi wa ana adzibih. Nah, ini Ibu yang dirahmati Allah. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Satu amalan yang tidak seberapa kita lakukan, tapi Allah lipat gandakan lebih dari 700 jika puasanya bagus. Nah, yang begini-begini ini, apakah sudah kita nikmati? Kita sholat, apakah kita menikmati sholat? Ya, kita ngomong baik, kita mengendalikan nafsu, kita mengendalikan amarah, apakah sudah kita nikmati itu? Atau justru kita melihatnya sebagai beban? Nah, ini PR kita. Padahal Allah menyebutkan fadlam minallahi wa ni'mah. Itu sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, baru subbab kedua apa pelajaran pentingnya? Nih, fiqhul hayah alil ahkam.
pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Wujubut tasabut minal akhbar al-manqulah wa riwayat al-marwiyah. Ya. Akhzan bil hiyatah wal hadr wa man'an min ida'il akharin. Ini saya nukilkan dari Al-Munir. Apa maksudnya? Kewajiban melakukan konfirmasi terhadap berita. Ya. Karena berhati-hati agar tidak menyakiti orang lain. Jelas ya tadi ya Ibu ya. Jadi harap dicek ya di WA-nya masing-masing ya. Komentar kita seperti apa? Apa sudah hasil dari recheck konfirmasi atau belum? Kalau enggak, ayo kita beristighfar. Kita minta maaf jika menyakiti orang lain. Ya, apalagi ini bulan puasa. Kalau berpuasa masih juga melakukan hal itu, di hadis begini Ibu. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, malam yata qala zur awal hadisnya. Orang yang nggak bisa mengendalikan lisannya, ngomong kotor, berita bohong, ya, dusta, maka Allah nggak butuh dengan lapar kita. Allah nggak butuh dengan haus kita. Nah, itu ya. Yang satu. Yang kedua, fi hadil ayah in ja'akum fasikun dalilun ala qabuli khabaril wahid idza kana adlan. Ini kaitannya dengan bab fikih ya. Berita dari orang jujur diterima, tapi berita dari orang fasik harus dicek kebenarannya karena berita adalah amanah. Nah, ini Ibu ya. Bagi saya ini apa namanya? eh mantep banget ya. Li'annal khabara amanah. Enggak saya tulis Arabnya ya. Li'annal khabaru amanah. Sebab berita itu amanah. Iya. Nah, maka kata orang bijak begini. Jangan engkau sampaikan semua yang kalian dengar. Setiap dengar ini omongin ini. Apapun yang didengar sampaikan. Ya. Jangan dulu. Tahan dulu, sabar dulu, timbang dulu. Ya. Kalau saatnya memang diperlukan diomongin, baru kalian omongin. Tidak semua, sekali lagi, tidak semua yang kita dengar harus kita ucapkan atau kita sampaikan. Ya. Kecuali kalau berita itu baik, jelas. Ya. Baik. Ketiga, inna wujudar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi ruknun tatsabbut ya. Fayamna'u tasarru' fi isdaril ahkam. Keberadaan Rasul untuk ditaati dan tidak boleh mendahului keputusan Rasul. Ini pelajaran ketiga. Nah, pelajaran yang keempat ini tadi yang barusan saya sampaikan ya. Allah menyebut kata iman dan sebaliknya ya, wa qabiluhu bi umur salasah ya. Allah menyebut tiga hal. Tadi apa? Kufur, fusuk, isyan. Wal iman ismun di salah satu asya. Iman itu ya adalah rangkuman atau kumpulan dari tiga hal. Nama dari tiga hal. At-tasdiq bil jinan, iqrar bil lisan, wal amal bil jawarih. Ya, mengimani membenarkan dengan hati, ya, iqrar bil lisan, melafalkan dengan lisan dan amal dengan anggota badan. Sedangkan kufur itu ingkar wa huwa yuqabilu id'an bil jinan. Kalau hati kan kaitannya dengan kufur kaitannya dengan hati. Fusuk yuqabil iqrar bil lisan. Fasik ini lebih berat atau lebih tertuju pada perbuatan lisan dan isyan. Tiga kan tadi ya. Kufur, fusuk, isyan. Sedangkan orang yang berbuat maksiat ya, itu kaitannya dengan anggota tubuh. Yang mulai dari mulut, mata, tangan, ya, sampai kemaluan dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya adalah isyan. Nah, وهو ترك العمل بالطاعة والأحكام الشرعية وإشبال جميع المعاصي وهذا يعني أن المؤمن. Nah ini Ibu, terakhir nih penting. Kenapa Allah sebut dua itu? Berarti, nih kalimat terakhir. Yani annal mu'min al-mutatsabbit la yakdzib. Nih penting terakhir nih Ibu. Berarti orang mukmin yang baik pasti tidak dusta. Ya. Kenapa? Menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga
anggota badan. Begitu. Ya. Baik. Dan tiga hal yang bisa dihindari maka akan membuahkan Rasyidun, tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk. Kelima dari pelajaran subbab yang kedua, iman adalah karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi PR kita ya. Apakah kita sudah merasakan ladzat iman, halawatil iman, manisnya iman, ya? Atau masih terasa berat, masih terasa terbebani? Ya. Ini penting menurut saya. Salat, apakah kita sudah menikmati salat? Apakah kita sudah menikmati puasa? Apakah kita sudah menikmati menjaga lisan? Ya, kita tutup aurat, ini bagian dari kenikmatan atau hanya ya, niat yang lain? Nah, ini yang perlu kita kerasi selalu. Baik, inilah subbab yang kedua. Berarti subbab yang kedua sudah kita bahas. Ini saya kasih warna hijau. Baik, masih ada waktu nggak, Mbak Zulfa? Sudah habis, Ustazah. Oh, waktu sudah habis. Ya, Baik. baik, karena waktunya sudah habis ya, mohon maaf. Rekan-rekan Muslimah PLNers, kita tidak ada tanya jawab ya. Untuk tanya jawab nanti boleh ditampung terlebih dahulu, kemudian bisa kita diskusikan dan bahas kembali pada pertemuan kajian berikutnya. Baik, langsung saja Oh iya, iya, kepada... ini tadi lupa ya Mbak Zulfa ya, mohon maaf Ramadan ya. Iya, Jam 12.30 ya. iya Mohon betul. maaf banget Apa ya. Ustazah? Iya, tadi Baik-baik, saya maaf. juga mau counter ternyata nanggung ya sepertinya. Jadi nggak apa-apa kita selesaikan sampai Iya, iya, baik. 12 ini. Alhamdulillah. Iya, Jadi baru subtema 2 ya, Mbak ya. iya Mm-mm. baik. Silakan untuk Ustazah closing sekaligus doa penutupnya. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai closing saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita nikmati iman kita dengan menjaga hal-hal yang merusak keimanan. Di antara pelajaran hari ini adalah ya, menjaga lisan. Yang tentunya menjaga lisan diawali dengan menjaga hati. Ya. Sekali lagi, mari kita nikmati, kita cintai iman kita. Otomatis melaksanakan seluruh kewajiban dengan penuh rasa pengagungan dan kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya khususnya di bulan puasa, mari kita nikmati ibadah kepada Allah yang berupa puasa ini. Kita nikmati puasa, kita nikmati sholat, kita nikmati infak, kita nikmati zakat, kita nikmati memuliakan orang lain, dan lain sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa'alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.